sudah menghabisi lawan, tidak akan bisa mereka melawan kita lagi. Tank teknologi modern kita sudah berhasil. Oh, mantap mantap. Mantap. Sejak saat itu, dinamika perang tidak lagi searah dan menuju keseimbangan dunia. Masa depan dipertaruhkan. Apa yang harus para pahlawan lakukan? Tibalah saatnya 3 prajurit berkumpul. Tim protokol kesehatan yang penting nembak, fans SBS, dan pemeluk dinding. Setelah lama berdiskusi, akhirnya mereka menerapkan strategi brilian untuk memenangkan peperangan World War IX. Mereka memutuskan untuk menggunakan Halo semua, kami dari kelompok 54 dan ini adalah hasil dari tugas besar 1 strategi algoritma kami. Mungkin perkenalan dulu, halo nama saya Yosef Rafael Joshua dengan NIM 135222133. Dan nama saya Sibel dengan NIM 1522311. dan saya Ignacio Kevin Alberian dengan NIM 152239090. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang robot code dan beberapa komponen yang ada di dalam permainan. Jadi secara garis besar robot code adalah permainan di mana ada bot berupa tank dan tujuan utama dari permainan ini adalah mengalahkan musuh dan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Untuk permainan ini seorang pemain itu tidak langsung mengendalikan bot, tetapi pemain itu membuat kode program yang akan menjadi logika bot yang akan dimainkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk versi robot code yang dipakai dalam tugas besar kali ini adalah robot code and royal, dan itu adalah modifikasi dari versi asli robot code. Ini adalah contoh dari permainan robot code dan nanti saya akan mencoba mensimulasikan suatu pertandingan. Untuk robot atau bot sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Ada body dan atau meriam dan radar. Pada dasarnya ketiga bagian ini dapat bergerak secara masing-masing. Body itu bergerak maju mundur, berputar arah kiri kanan, dan ini adalah pergerakan utama dari bot. Untuk meriam itu bisa berputar dan menembakkan peluru ke musuh. Kemudian radar ini dipakai oleh bot untuk memindai musuh atau melakukan scan terhadap lawan dan bisa berputar 360 derajat. Oke, mungkin lanjut ke penilaian atau score. Jadi untuk tujuan utama dari robot code adalah mendapatkan skor sebanyak mungkin. Penilaian skor yang diberi itu berdasarkan pada beberapa aspek. Untuk bullet damage contohnya itu ada 1 poin untuk step damage, kemudian ada juga bullet damage bonus kalau bot berhasil menghancurkan musuh dapat bonus, survival score kalau bot berhasil bertahan hidup, survivor ketika bot dia menjadi survivor akhir, kemudian ada ram damage, ram bonus, dan total score adalah penjumlahan semua komponen di atas. Kemudian di akhir pertandingan juga itu ada juara 1, juara 2, juara 3. Oke, mungkin langsung ke aplikasinya saja. Jadi ini adalah tampilan untuk robot code aplikasinya yang saya akan mencoba untuk mensimulasikan suatu pertandingan. Sambil mensimulasikan saya akan menjelaskan komponen-komponen utama yang ada pada aplikasi. Untuk memulai, pertama-tama kita harus menambahkan directory tempat kita membuat logika bot. Itu caranya itu di-config di sini dan bisa ditambahkan directory. Untuk ini saya sudah menambahkan directory milik saya tempat saya menyimpan bot, dan ini untuk contoh-contoh bot bawaan dari permainan. Kemudian untuk memulai permainan itu bisa di mengklik battle, setup rules ini untuk mengubah peraturan permainan seperti arena size.
Kemudian kalau memulai permainan itu di start battle, dan di bagian sini bisa dilihat semua bot yang ada di directory yang sudah ditambahkan. Untuk menambahkan bot itu kita mengklik bot yang mau ditambahkan, kemudian boot. Kalau berhasil, bot itu akan masuk ke sebelah sini, bawah kiri, berarti sudah berhasil. Dan untuk menambahkan pertandingan itu, kita bisa menambahkan seperti ini. Coba tambahkan beberapa lagi. Oke, ini semuanya sudah berhasil tambahkan. Bisa juga untuk langsung menambahkan sebuah bot at all. Untuk informasi bot itu bisa lihat di bawah, namanya, versi, pembuatnya, dan beberapa informasi tambahan. Untuk memulai pertandingan itu, kalau semuanya sudah siap, bisa klik tombol start battle. Oke, mungkin di sini saya jelaskan beberapa komponen. Ini simulasi game Robocode. Di dalamnya itu bisa terlihat sebuah bot yang sudah ditambahkan. Kemudian di bawah sini untuk mengatur kecepatan permainan. Oke, kemudian bisa dilihat bahwa setiap bot itu memiliki energi masing-masing, dan energi itu berkurang ketika mereka terkena serangan, seperti itu. Di sini ada jumlah energi masing-masing bot. Ketika bot itu memiliki energi negatif atau 0, seperti itu, dia akan hancur, mati, seperti itu. Kemudian ada skor dari bot sendiri, dan kalau dilihat itu masing-masing pertandingan terdiri dari beberapa ronde. Masing-masing ronde itu terdiri dari beberapa giliran, dan setiap giliran itu buat melakukan suatu aksi seperti itu. Ini percepat aja, dan bisa dilihat ini sudah selesai permainannya. Bisa dilihat ranking untuk permainan ini, nama bot, total score, dan ini komponen penilaian, seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan singkat mengenai Robocode dan aplikasinya, serta bagaimana cara menjalankan bot. Jadi yang paling utama itu, Robocode itu terdiri dari dua komponen utama. Ada ini game engine untuk menjalankan bot, kemudian ada bot yang harus dimasukkan sebelum memulai permainan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum masuk ke penjelasan mengenai bot-bot yang sudah kelompok kami buat, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma greedy. Jadi algoritma greedy adalah algoritma yang sering digunakan dalam proses optimasi. Jadi algoritma ini secara umum adalah memiliki cara kerja memilih opsi yang dianggap paling optimal pada saat tertentu tanpa mempertimbangkan dampak atau konsekuensi di masa depan. Jadi algoritma ini seringkali mampu menghasilkan solusi yang optimum secara lokal, yang dalam beberapa kasus juga bisa mendekati solusi optimal global. Tetapi algoritma greedy ini juga tidak memungkinkan untuk algoritma greedy ini juga menghasilkan solusi yang hanya optimum lokal tapi tidak optimum global. Nah, komponen utama dalam algoritma greedy adalah himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, fungsi solusi, dan fungsi objektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari bot. Salah satu bot dari kelompok kami yaitu protokol kesehatan. Ide utama dari bot ini adalah buat protokol kesehatan yang berbasis algoritma greedy yang berfokus pada penjagaan jarak dari musuh. Bot ini selalu bergerak menuju posisi di arena yang memiliki resiko yang minimum. Nah, hal ini mirip dengan konsep protokol kesehatan di mana ditekankan untuk social distancing. Nah, ini juga merupakan salah satu karakteristik dari bot kami yang memilih posisi-posisi dengan resiko minimum, yaitu dengan menjaga jarak dari musuh. Pada setiap langkah atau turn di game, protokol kesehatan ini akan mengevaluasi 200 posisi di sekitar lokasinya saat ini. Kemudian dia akan mengevaluasi atau menghitung resiko dari setiap posisi-posisi yang mungkin di sekitarnya. Lalu dia akan bergerak ke posisi yang paling rendah. Komponen greedy dari bot ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada himpunan kandidat, adalah 200 kandidat titik posisi di sekitar bot. Himpunan solusinya adalah satu titik posisi dengan resiko terendah. Lalu fungsi solusinya adalah telah dipilihnya satu titik posisi dengan resiko minimum yang bukan posisi saat ini. Fungsi seleksinya adalah pilih titik posisi dengan resiko terendah dari kandidat titik yang tersedia. Fungsi kelayakannya, kandidat titik berada di dalam arena. Jadi bot ini tidak akan mengevaluasi titik-titik yang berada di luar arena. Lalu fungsi objektifnya adalah resiko yang minimum berdasarkan akumulasi data, energi, sudut, dan jarak musuh yang masih hidup pada saat itu.
Jadi bot ini merupakan bot greedy karena bot ini tidak menyimpan data historical yang akan dianalisis, tetapi bot ini hanya menganalisis data-data musuh pada saat itu. Nah, bot ini memiliki 3 fungsi utama yang menjadi mekanisme utama dari bot ini, yaitu ada dugan, do movement, dan juga evaluate position, yang akan diilustrasikan pada slide-slide berikutnya. Kami menggunakan beberapa referensi untuk membuat bot ini. Salah satunya adalah robowiki.net, di mana di sana kami mempelajari mengenai anti-gravity movement, minimum risk movement untuk mekanisme pergerakan bot, dan juga head-on targeting untuk mekanisme penembakan dari bot. Nah, ini adalah referensi teknis yang kami gunakan untuk protokol kesehatan, yaitu melalui website ini. Sedangkan untuk referensi konsep yang kami gunakan juga berasal dari 3 kutipan dari Sun Tzu di Art of War. Jadi yang pertama ada ponder and deliberate before you make a move. Lalu he who wishes to fight must first count the cost. Dan juga be where your enemy is not. Nah, 3 kutipan ini kami ambil karena merupakan cukup merepresentasikan karakteristik dari bot protokol kesehatan. Nah, berikutnya adalah ilustrasi dari dugan. Jadi dugan ini tidak memiliki algoritma yang spesial, dia hanya menembak target berdasarkan posisi terakhir terdeteksi. Namun untuk firepower-nya sendiri dipengaruhi oleh 2 parameter, yaitu jarak target atau energi bot saat ingin menembak. Jadi jika target semakin jauh, maka firepower semakin kecil, dan jika targetnya dekat, maka firepower-nya akan besar. Begitupun juga dengan energi. Jika energi masih banyak, maka firepower-nya akan besar. Oke, nah selanjutnya adalah ilustrasi dari do movement. Jadi fungsi ini tuh berfungsi untuk, yang pertama adalah menciptakan 200 kandidat posisi berikutnya di sekitar bot. Kemudian memilih satu destinasi bot berikutnya dengan risiko terkecil berdasarkan evaluate position. Lalu di fungsi do movement ini juga ada logika pergerakan bot yang akan menggerakkan bot dari posisi sekarang atau current position ke next destination di antara titik-titik ini. Nah, ini adalah fungsi untuk mengevaluasi tiap test point yang di-generate di fungsi sebelumnya, yaitu 200 kandidat posisi berikutnya, itu akan dievaluasi di evaluate position. Jadi fungsi ini akan mengevaluasi resiko test point berdasarkan data terakhir musuh yang masih hidup. Di antaranya adalah energi tiap musuh, kemudian perbedaan sudut test point terhadap posisi saat ini, dan juga posisi musuh, dan juga jarak test point dari musuh. Nah, ketiga parameter ini dapat diringkas operasinya sebagai berikut, yang akan di-assign pada variabel eval. Jadi di sini ketika eval dari suatu posisi tinggi, maka posisi tersebut beresiko, sehingga kita harus mengecilkan peluang titik tersebut terpilih dengan membuat operasi sebagai berikut, yaitu eval yang berbanding lurus dengan faktor energi berbanding lurus juga dengan sudut test point, dan juga namun berbanding terbalik dengan jarak test point dari musuh. Nah, ini adalah ilustrasi dari parameter-parameter yang ada pada evaluate position, yaitu yang pertama adalah energi. Jadi bot akan menghindari posisi-posisi yang dekat dengan musuh berenergi tinggi. Jadi bot ini akan cenderung menghindari titik-titik di mana terdapat bot dengan energi yang tinggi di sekitarnya. Lalu untuk angle difference di sini berguna agar bot menghindari posisi-posisi dengan angle difference kecil atau yang sejajar. Hal ini berfungsi agar bot dapat berosilasi, bergerak ke kiri atau ke kanan untuk menghindar dari tembakan. Jadi lebih mudah untuk mendodge tembakan dari musuh. Kemudian terakhir adalah jarak. Bot akan menghindari keramaian atau posisi yang dekat dengan musuh. Di sini kami menggunakan distance square. Jadi eval ini akan bertambah besar bila distance square ini kecil. Jadi bot ini akan test point yang akan dipilih adalah test point yang memiliki distance square yang cenderung kecil, agar distance square yang cenderung besar, yang cukup jauh dari bot-bot lain. Ini adalah sebenarnya ide utama dari bot ini, yaitu untuk menjaga jarak aman. Kurang lebih seperti itu untuk ilustrasi-ilustrasi dari fungsi utama bot protokol kesehatan. Sekarang kita bisa melihat bagaimana eksekusi atau implementasi bot ini dalam pseudocode. Baik, ini merupakan pseudocode dari bot protokol kesehatan.
Jadi ada kelas yang digunakan, struktur data, dan juga fungsi-fungsi utama dari bot protokol kesehatan. Yang pertama dari kelasnya sendiri, kami menggunakan kelas, mendefinisikan kelas enemy data. Di sini untuk menyimpan data dari musuh secara real time. Jadi data ini nantinya akan diupdate setiap kali bot berhasil melakukan scan terhadap musuh-musuh yang masih hidup. Kemudian untuk struktur data sendiri kami menggunakan vector 2D dan juga rectangle 2D. Vector 2D ini nantinya digunakan untuk mengkalkulasi posisi-posisi musuh, kemudian juga mengkalkulasi test point, dan juga mengkalkulasi posisi-posisi destinasi dan juga posisi-posisi bot di dalam arena. Nah, untuk rectangle 2D ini untuk nanti akan digunakan di fungsi do movement. Ini akan merepresentasikan arena di dalam permainan Robocode. Kemudian lanjut ke bagian fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 fungsi utama di dalam untuk bot protokol kesehatan. Yang pertama adalah do movement. Di sini akan dilakukan evaluasi 200 poin acak di sekitar bot. Kemudian untuk setiap poin tersebut akan dibandingkan dan akan dihasilkan next destination, yaitu titik tujuan bot yang baru yang dengan test point yang paling minimum. Lalu setelah ditemukan next destination dengan resiko yang minimum, akan di-assign current position, sekarang akan menjadi last position. Karena nantinya bot akan berusaha menuju ke distance akan menuju next destination di sini. Nah, ini adalah jika botnya sudah sampai dengan galat sekitar 15 unit satuan jarak di arena Robocode. Nah, jika bot belum sampai, maka di sini ada logika untuk bergerak. Jadi di sini ada berdasarkan sudut dan juga arah gerak. Untuk arah gerak sendiri itu bisa maju atau mundur. Arah gerak itu mundur kalau perlu belok tajam. Jadi kalau sudutnya itu terlalu curam, nanti bot bisa bergerak mundur untuk meningkatkan efisiensi pergerakan. Nah, di sini juga kecepatan dari bot diatur berdasarkan sudut yang dimiliki. Kalau sudutnya lebih dari 57 derajat, maka kecepatan bot akan 0. Jadi bot akan fokus untuk berotasi dibandingkan untuk bergerak maju. Kemudian fungsi selanjutnya adalah evaluate position. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi tiap test point yang sudah dihasilkan di do movement tadi. Yang sudah dihasilkan di sini nanti akan dievaluasi menggunakan evaluate point. Dan evaluasinya adalah berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada 3 parameter, faktor energi, selisih sudut, dan juga jarak dari test point. Kemudian yang terakhir adalah dugan. Dugan ini adalah logika penembakan bot, ya, yang sebenarnya cukup sederhana, yaitu bot akan mengarahkan senjata ke posisi terakhir musuh terdeteksi, menggunakan head-on targeting strategi. Namun di sini untuk firepower-nya itu akan bergantung pada energi dan juga distance ke target. Akan dicari yang paling minimum dan itu yang akan menjadi firepower yang akan digunakan bot. Kurang lebih seperti itu untuk pseudocode-nya. Sekarang kita bisa beralih atau beranjak ke simulasi protokol kesehatan. Sekarang kita akan melakukan simulasi bot protokol kesehatan yang akan kita uji bersama dengan bot-bot sampel dari Robocode Tank Royal. Jadi kita akan buat beberapa bot dari Oke, ini adalah simulasinya untuk bot protokol kesehatan, yaitu bot yang ini, yang 54. Jadi seperti yang bisa kita lihat, bot ini akan mengambil posisi yang resikonya paling rendah, yaitu cenderung untuk menjauhi keramaian atau menjauhi musuh secara umum. Dan pergerakannya juga bisa berosilasi karena bot ini juga memiliki mekanisme untuk cenderung bergerak pada memiliki pergerakan yang tegak lurus dengan terhadap musuh yang ditargetkan. Karena pengaruh dari angle different yang kita telah lihat sebelumnya di ilustrasi
evaluate position. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bot juga menggunakan firepower yang disesuaikan dengan jarak musuh dan juga energi bot. Nah, di sini bot akan berhenti menembak ketika nyawanya sudah berada di bawah 1 untuk menghindari bot hancur karena kehabisan energi sendiri gitu. Jadi bot itu akan lebih memilih untuk bertahan hidup. Kita bisa percepat sedikit. Nah, di sini sudah lihat, oke. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat, jadi bot ini memiliki advantage atau keuntungan bila bot ini memiliki target yang pergerakannya itu osilasi atau diam. Tapi bot ini akan lemah jika melawan target seperti walls yang pergerakannya itu um, linear atau yang pergerakannya sirkuler. Karena movement-movement seperti itu adalah movement yang uh, yang kurang cocok untuk head-on targeting. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, bot ini akan lebih banyak miss atau tembakannya tidak akurat ketika melawan bot-bot seperti walls. Ya, entah kenapa bot yang track fire ini diam. Oh, target 1,0 ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk simulasinya. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bot yang saya buat dan algoritma greedy yang saya implementasikan pada bot saya. Jadi untuk penjelasan secara singkat, untuk bot saya itu dia waktu permainan mulai dia akan menghitung jarak antara dirinya ke tembok terdekat, apakah itu tembok atas, bawah, tembok kiri atau tembok kanan, pokoknya tembok terdekat, dan dia akan bergerak ke situ. Kemudian dia main di sekitar tembok itu saja. Kemudian algoritma greedy nanti itu dia akan menghemat energi. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Untuk algoritma itu di sini ada beberapa variabel, ada tipe boolean sama tipenya ini global. Jadi untuk membantu dalam perhitungan dan penentuan tembok mana yang harus dipilih seperti itu. Jadi di awal-awal itu dia ada variabel untuk menghitung jarak antara tembok kanan dan dirinya dan bot sendiri, kemudian tembok kiri, tembok atas, tembok bawah. Kemudian misalnya kondisional ada 4 untuk menentukan mana tembok yang paling dekat jaraknya, apakah itu tembok bawah, apakah tembok atas, apakah tembok kanan atau tembok kiri. Kemudian jika itu tembok yang paling dekat, kita akan melakukan set variabel boolean ini ke true. Jadi ini untuk algoritma permainan utamanya gitu. Di sini ada 4 kondisional, ada 4 kasus, apakah dia tembok terdekat itu yang atas, yang bawah, yang kiri atau yang kanan seperti itu. Tapi untuk algoritmanya sendiri itu sama, mungkin perbedaannya itu di beberapa ini saja, angka saja. Jadi pertama-tama yang dilakukan ini contoh kasus untuk tembok bawah ya. Ketika dia saya sedang menentukan bahwa tembok bawah yang dekat, dia akan memutar badannya menuju tembok bawah.
itu menggunakan earlier dan cold bearing, dan dia akan bergerak sampai jaraknya itu di antara 50 sampai 0, 50 atau kurang dari tembok bawah. Itu akan bergerak sambil dia memutar meriam untuk menembak musuh yang ada di sekitarnya, seperti itu. Kemudian setelah dia berada di tembok bawah, dia akan bergerak mondar-mandir lah istilahnya. Dia bergerak sampai ujung tembok, balik arah, bergerak sampai ujung tembok, dan begitu seterusnya. Nah, pergerakan itu ada dua, ya kan? Belok ke kiri bergerak ke kiri ke kanan kalau kasus ini. Kemudian selama bergerak itu dia memutar tubuhnya sambil juga memutar meriamnya untuk menembak musuh. Kemudian dia berjalan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk algoritma utamanya. Ini kasus untuk atas, tembok kiri, tembok kanan ya. Kemudian untuk algoritma greedy yang saya implementasikan itu di sini di method on scan bot, ini adalah event handler yang mengatasi apabila bot itu melakukan scan terhadap musuh. Jadi untuk algoritma greedy yang saya implementasikan itu, bot saya itu akan menghemat energi dengan cara menembakkan peluru yang kecil untuk jarak sedang, menembak peluru yang besar untuk jarak yang jauh, untuk jarak yang dekat. Kemudian kalau misalnya jarak jauh tidak ditembak sama sekali, seperti itu. Karena kan peluang untuk mengenai musuh yang jauh itu kecil, kalau sedang ya sedang peluangnya, tapi untuk jarak dekat peluang untuk mengenai musuh itu lebih besar. Makanya seperti ini. Jadi ketika musuh ditinggal atau di-scan, itu menurut saya akan menghitung distance-nya, jarak antara dirinya sendiri pada musuh. Kalau jauh dia tidak melakukan apapun, kalau sedang di antara 600, di antara 200 sampai 600 dia menembakkan peluru yang kecil saja. Sedangkan di jarak yang lumayan dekat, kurang dari 200, dia menembakkan peluru yang besar, seperti itu. Namun syarat kedua ini saya implementasikan kalau musuhnya satu, artinya itu sisa satu musuhnya hanya buat saya dan buat satu lagi musuh satu lagi. Itu ya kita tidak memperdulikan jarak, hanya tembak aja, seperti itu. Tapi musuhnya banyak, itu menggunakan algoritma tadi yang sudah saya sebutkan, seperti itu. Untuk beberapa metode lain yang saya ubah itu di ketika bot itu menabrak entah itu menabrak musuh atau menabrak tembok, itu dia mundur 15 supaya botnya tidak stuck, seperti itu. Kemudian ini untuk informasi saja, tidak mengubah apa-apa di permainan, seperti itu. Mungkin lanjut ke simulasi. Oke. Buat saya itu yang ini wall hanger namanya. Kemudian tambahkan buat udah. Oke, ditambahkan buatnya. Yang mulai ini benar. Bisa dilihat buat saya itu dia hanya bermain di satu sisi tembok saja, seperti itu. Kemudian dia menembak musuh. Bisa dilihat tadi dia muncul di sini, kemudian dia menentukan bahwa tembok yang paling dekat itu yang bawah, makanya bergerak ke bawah. Kemudian dia bergerak kanan, balik arah, kemudian balik arah lagi, seperti itu. Ini kasus dia menentukan bahwa yang tembok paling dekat yang atas, terus seperti itu. Oke, ini kasus dia menentukan yang tembok terdekat yang di kiri, dan ya seperti itu mungkin simulasinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bot saya, yaitu SBS, yang terinspirasi dari nama dosen saya sendiri. Nah, deskripsi umumnya apa? SBS itu adalah bot yang diprogram untuk robocode dengan strategi algoritma greedy yang fokus pada penyerangan yang efisien dan penyerangan balik atau balas dendam ketika terserang bot lain. Pada awal ronde, bot akan menghindari wilayah tengah dan segera menuju tembok atau dinding batas permainan yang ditetapkan. Nah, terdapat 3 strategi untuk 3 kondisi utama yang ada di permainan. Yang pertama adalah penyerangan umum atau secara general. Nah, penyerangan ini dibagi menjadi 3, yaitu jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Jarak itu apa? Jarak itu adalah antara bot SBS terhadap bot-bot lain yang telah dipindai. Nah, jika jaraknya itu lebih dari 500, maka firepower-nya hanya 1. Lalu untuk range antara 400 sampai 500, maka fire-nya adalah fire-nya 2. Lalu untuk range yang masih di bawah 400, itu akan dikeluarkan power maksimumnya, itu fire-nya 3. Lalu untuk kondisi yang kedua adalah pembalasan dendam peluru, atau bisa disebut bukan balas dendam, atau mengembalikan hal yang telah diberikan. Nah, ketika bot diserang di sini, yang di kiri, diserang dari arah yang tidak dia pindai, nah nanti otomatis gunnya ini akan mengarah ke arah peluru mengenai badannya itu. Jadi ketika peluru dari sini, maka gunnya langsung mengarah ke sini, lalu melontarkan tembakan dengan firepower-nya 1. Lalu untuk kondisi ketiga adalah ketika kondisinya bertabrakan. Karena bertabrakan secara
mendadak, maka gunfire-nya langsung mengarah ke musuh tersebut dan mengeluarkan power maksimalnya, yaitu fire 3, supaya mengenai lawannya dengan cukup fatal. Lalu untuk mapping komponen greedy-nya, yaitu pertama himpunan kandidatnya adalah 4 dinding batas permainan dan semua musuh yang ada dalam permainan. Kemudian himpunan solusinya dinding batas permainan terpilih sebagai arah gerak awal dan musuh yang terdeteksi berdasarkan jarak, yaitu dekat, sedang, atau jauh. Fungsi solusinya adalah memilih dinding untuk dijadikan arah gerak awal lalu menetapkan satu musuh yang terdeteksi. Fungsi seleksi memilih satu dinding untuk dijadikan arah gerak awal, memilih musuh berdasarkan jarak tadi, dekat, sedang, jauh, kemudian memeriksa arah peluru yang menyerang jika diserang dan memeriksa apakah musuh berada di belakang atau depan ketika bertabrakan. Fungsi kelayakannya adalah musuh masih hidup ketika dipindai, lalu bot terkena damage dari peluru dan bot menghantam bot lain. Lalu terakhir adalah fungsi objektifnya, menembak musuh berdasarkan jarak untuk menghemat energi dan energi peluru dimaksimalkan untuk musuh yang berada dalam jangkauan yang dekat. Kemudian saya akan menjelaskan codingan yang dibuat. Pertama, publikasinya adalah SBS bot, kemudian melakukan kamusnya pick itu boolean, lalu move amount itu double. Lalu dimulai di sini, kemudian public override void-nya run, kemudian coding ini untuk menetapkan warna dari tank tersebut. Lalu untuk gerakan pertama sebelum bergerak, yaitu pas ronde ini dimulai, itu melakukan move amount, mat max, arena height, arena wide, lalu pergi ke kanan, lalu maju sebanyak move amount, supaya langsung ke tembok dulu, jangan pergi kemana-mana. Lalu pick set ke true lagi, terus turn gun right sebanyak 90. Lalu selanjutnya baru dia bisa mulai berjalan dengan while is running, terus dengan memutarkan gunnya ke arah kanan sebanyak 360 derajat terus menerus selama dia berjalan. Lalu ini adalah kondisi yang pertama, prosedurnya, yaitu ketika dia men-scan bot dengan scan bot eventnya lagi, lalu dia mengkalkulasi bearingnya, jadi dia kalkulasi directionnya dia di mana, terus setelah itu mendefinisikan range sebagai double dengan dia adalah math, merupakan akar 2 dari x kuadrat tambah y kuadrat dari posisi musuh supaya mendapatkan jarak hipotenusanya. Di sini ketika range-nya lebih dari 500, maka dia menembakkan sebanyak menembakkan peluru dengan firepower yang 1, lalu dia baru maju 100, lalu dia men-scan lagi apabila ada musuh. Selain itu, else if jika range antara 400 dan 500, maka dia menembakkan set fire yang 2, lalu maju lagi sebanyak 100, lalu melakukan scanning. Lalu ketika jaraknya kurang dari 400, else if range 400 kurang dari 400, maka dia langsung menembakkan maksimalnya adalah set fire 3, lalu kemudian maju lagi sebanyak 100, lalu men-scanning lagi apabila ada musuh selanjutnya. Terus kondisi kedua adalah ketika terkena peluru, get hit by bullet. Nah, sini fungsinya override void on hit by bullet, terus dideteksi bulletnya dari mana dengan E, lalu kita mengkalkulasi variable bearing, kan calc bearing, dan menentukan arah di mana bullet itu mengenai badannya. Kemudian kita botnya turn left dengan 90 min bearing, kemudian back atau mundur sebanyak 100. Nah, setelah memposisikan, baru gunnya boleh berjalan ke kiri sebanyak bearing, lalu melemparkan set fire 1. Kenapa 1? Karena supaya tidak boros dan menembaknya bisa lebih efisien. Lalu setelah back, baru kita kembali ke posisi awal, yaitu maju lagi sebanyak 100. Kemudian kondisi terakhir adalah ketika bertabrakan, yaitu ketika on hit bullet. Ini apa, Cok? Alt C. What the fuck? Oke. Dia yang ketiga adalah on hit ball ketika bertabrakan, yang hit ball eventnya E. Nah, kita mengkalkulasi lagi bearingnya di mana, botnya di mana dengan bearing to E.X sama E.Y. Nah, jika bearingnya berada di 180 derajat ya dari arah kiri kanan, yaitu bearingnya ketika dia di bawah 90 derajat atau di atas minus 90, maka dia pergi ke kanan lalu langsung gunnya ke kanan sebanyak bearing itu, lalu melemparkan peluru dengan maksimal yaitu set fire 3, lalu mundur sebanyak 100. Karena bearing ini menunjukkan bahwa botnya ada di depan kita. Nah, selain itu, jika tidak di depan kita, berarti dia ada di samping atau di belakang. Nah, dan gatrannya sebanyak bearing itu pula, lalu menembakkan peluru secara maksimal juga, set fire-nya 3, lalu maju sebanyak 100. Kemudian simulasi dilakukan, ini simulasinya dengan SBS melawan fire, target, dan crazy. Di sini bisa dilihat SBS langsung menuju ke dinding pertama yang dia lihat, langsung mengarah. Lalu dia men-scanning. Ketika berada di dekat, dia langsung melihat fire power-nya 3. Lalu ketika dia terserang, dia mengeluarkan fire satunya ke arah fire satu ini, titik 0 ini. Dia kemudian scanning, dia jalan. Setelah menembak, dia selalu jalan. Dan terus menembak. Nah, di sini langsung terlihat bahwa ketika tertembak, dia langsung menembak sebagai balas dendam. Dan ini bagus untuk melawan bot yang tidak terlalu banyak berjalan.
Nah, lihat di sini ketika bertabrakan, dia langsung melemparkan firepower-nya sebanyak 3. Nah, lalu kita percepat saja untuk mendapatkan hasil akhirnya. Ya, bisa dilihat untuk 10 round, ya untuk bot seperti ini ya memang menang, tapi jika dianalisis lebih lanjut, karena botnya ini cenderung diam dan berpola, maka mudah untuk memenangkannya. Namun jika ada strategi yang lebih canggih, maka sepertinya bot SBS ini kurang mampu untuk melawan bot tersebut. Nah, berikut adalah bot terakhir yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu yang penting nembak. Jadi bot ini merupakan bot yang jauh lebih sederhana dibandingkan bot-bot sebelumnya, karena bot ini juga ingin kami gunakan sebagai sampel bot yang memiliki algoritma yang sederhana, sehingga kami juga bisa mengetahui apakah bot dengan algoritma yang sederhana ini tetap bisa kompetitif melawan bot-bot yang jauh lebih kompleks. Jadi bot yang penting nembak ini mengutamakan tindakan instan untuk maksimalkan damage per detik, yaitu dengan menembak dengan firepower maksimal dan juga memutar radar 360 derajat terus-menerus. Komponen greedy dari bot ini adalah yang pertama adalah himpunan kandidat adalah semua musuh di dalam permainan, himpunan solusi adalah musuh yang terdeteksi, fungsi seleksi adalah musuh yang terdeteksi on scan bot, fungsi kelayakan adalah musuh masih hidup dan masih dapat terdeteksi oleh radar, dan juga fungsi objektifnya memaksimalkan jumlah musuh yang terdeteksi oleh radar dan juga memaksimalkan damage per tembakan dengan firepower 3 untuk memaksimalkan energy gain dan mendapatkan poin yang maksimal juga di permainan. Kurang lebih seperti ilustrasi sederhana dari yang penting nembak. Jadi bot ini tidak mempedulikan status dari tank musuh, baik itu jarak, apakah jaraknya dekat atau jauh, atau energi yang dimiliki musuh banyak atau sedikit, tapi bot ini akan fokus dalam menembak bot-bot yang berhasil dipindahinya selama permainan dan akan menembak ke arah bot tersebut dengan energi yang besar. Begitu. Nah, sekarang kita bisa masuk ke simulasi bot yang penting nembak melawan bot-bot sampel. Dari keseluruhan tugas besar ini, kami dapat menyimpulkan bahwa algoritma greedy dapat digunakan dalam pembuatan bot permainan Robocop Tank Royal ini. Nah, algoritma ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara dan masing-masing implementasinya memiliki keunggulan dan kekurangan. Meskipun demikian, algoritma greedy tidak bisa memberikan hasil paling baik untuk suatu persoalan, termasuk pembuatan bot Robocop ini, karena algoritma ini hanyalah aproksimasi nilai terbaik untuk persoalan tersebut pada saat itu. Namun, walau tidak menjamin hasil terbaik, algoritma greedy dapat secara efektif memberikan hasil yang memuaskan untuk pembuatan bot Robocop Tank Royal. Nah, dari hasil pengujian tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa bot paling baik untuk kondisi pertarungan 1v1v1v1 adalah bot protokol kesehatan, karena strategi greedy by movement-nya yang dapat melakukan posisi aman, membuat bot ini sangat fleksibel dan adaptif terhadap berbagai situasi, termasuk bullet bonus dan survival bonus. Nah, itu adalah kesimpulan dari tugas besar ini. Nah, sarannya apa nih selanjutnya? Nah, Robocop itu adalah permainan yang terus berkembang dan masih bisa diprogram hingga masa depan nanti. Nah, untuk membuat suatu bot ini perlu strategi pertimbangan mengenai seluruh aspek pertandingan, dan bot dengan mempelajari API secara menyeluruh dapat membantu pembuat bot memahami semua aspek. Kemudian, greedy bukanlah salah-satunya algoritma yang bisa dipakai. Oleh karena itu, jika ingin membuat bot, terutama bot yang sangat bagus, kami menyarankan untuk mempertimbangkan algoritma-algoritma lain yang lebih efektif dan mangkus dibandingkan dengan algoritma greedy. Mungkin algoritma greedy dapat digabungkan dengan algoritma lain, mungkin sebagai menghasilkan logika bot yang lebih baik.
Namun jika ingin membuat bot dengan batasan hanya menggunakan algoritma greedy seperti pada tugas besar satu ini, ya kami hanya menyarankan untuk mempertimbangkan sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi ketika pertandingan berlangsung. Berarti planningnya harus kuat untuk memperhatikan segala aspek yang ada. Lalu diimplementasikanlah solusi greedy itu untuk kemungkinan tersebut hingga pada kasus ekstrim atau edge case. Sekian dari video kami, terima kasih.